Setelah itu, Eunho membawa Ji-Yoon keluar dari acara tersebut. Hae-jin kegirangan karena menganggap saingannya sudah berkurang. Di luar, Ji-Yoon kesal karena Eunho ikut campur. Apa menurut Eunho, dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti itu. Dimanapun, apapun yang terjadi, serta hinaan apapun yang ia terima, seharusnya Eunho diam saja. Ia yang memutuskan, bukan Eunho, karena ia hanya ingin melindungi perusahaannya, yaitu People G. Tapi Eunho berkata ia tidak mau melihat Ji-Yoon diperlakukan dengan kasar. Ia minta maaf sudah melewati batas. Tapi jika waktu bisa diulang, ia tetap akan melakukan hal yang sama. Ia tidak mau melihat orang yang ia cintai terluka. Eunho lalu menggenggam tangan Ji-Yoon. Ia mencoba menenangkan kekasihnya itu karena Eunho akan selalu melindungi dan bersama kekasihnya. Eunho lalu mengantar Ji-Yoon pulang ke rumahnya. Di sana, mereka berdua seolah enggan berpisah. Eunho lalu memeluk kekasihnya dan kemudian keesokan harinya saat di kantor, rekan-rekan kantor melihat Ji-Yoon dan Eunho ada aura ketegangan. Sepertinya mood Ji-Yoon sedang kurang baik. Padahal sebenarnya Ji-Yoon pintar menyembunyikan perasaannya yang saat ini sedang berbunga-bunga. Di kantor, Jung-hoon meminta maaf kepada Ji-Yoon atas sikap ayahnya tadi malam. Ji-Yoon mempertanyakan mengapa Jung-hoon yang harus minta maaf, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Jung-hoon berucap jangan terlalu percaya kepada ayahnya, meski kantor mereka masih memerlukan investasi dari ayahnya. Lalu, Jung-hoon menanyakan sikap Eunho di acara tadi malam. Apa arti Eunho bagi Ji-Yoon? Ji-Yoon pun mengakui jika saat ini ia tengah berkencan dengan Eunho. Jung-hoon pun paham dan kemudian pergi. Singkat cerita, People G menerima klien baru. Perusahaan besar bernama Next sedang mencari seorang CEO. CEO terdahulunya membuat perusahaan merugi selama 3 tahun berturut-turut dan saham mereka langsung turun drastis sehingga CEO itu pun dipecat. Tapi, perusahaan Next tidak hanya meminta bantuan kepada People G saja. Mereka juga meminta bantuan kepada Careerway. Untuk itu, People Z harus punya cara jitu agar kandidat mereka terpilih. Saat kedua CEO perusahaan headhunter ini bertemu dengan direktur Next, Ji-Yoon bertanya apa ada syarat khusus yang diinginkan oleh perusahaan Next. Direktur itu hanya bilang, kompetensi dasar seorang CEO. Yang penting, sosok CEO ini bisa meredam krisis yang terjadi ke depannya. Seorang CEO yang bisa membawa perubahan kepada perusahaan. Karena itu, ia ingin rekomendasi terbaik dari kedua belah pihak, yaitu People Z dan Careerway. Kompetisi ini menjadi ajang bagi People G dan Careerway untuk membuktikan siapa yang terbaik. Hae-jin lalu mengejek Ji-Yoon perihal peristiwa tadi malam. Jika tindakan Eunho mengisyaratkan jika CEO People Z itu berkencan dengan sekretarisnya sendiri. Ia juga berkata, jika Ji-Yoon sibuk berkencan, apakah ia bisa bekerja dengan baik? Karena jika Ji-Yoon gagal, bisa-bisa Direktur Oh akan meninggalkannya juga. Apalagi tadi malam, Ji-Yoon mulai keterlaluan. Berani-beraninya ia bersikap seperti itu di depan orang yang berinvestasi pada perusahaan mereka. Ia lalu bertanya kepada Eunho, apa Eunho tahu sifat asli Ji-Yoon? Eunho tidak tinggal diam. Ia lalu berkata jika ia tahu segalanya tentang Ji-Yoon. Menurutnya, CEO-nya itu disiplin, tegas, dan juga keras kepala. Mungkin karena itulah perusahaan saingan selalu berlaku curang. Eunho berkata ia berharap kali ini ia ingin Careerway bisa bersaing secara sehat. 가시죠 대표님, 미팅 늦겠습니다. 귀여워 죽겠네. Saat sedang lembur, Jung-hoon mengajak Eunho untuk minum-minum bersamanya. Eunho melihat wajah Jung-hoon seperti baru terjadi sesuatu karena ia terlihat muram. Sebenarnya, baru saja Jung-hoon bertemu dengan ayahnya dan mereka bertengkar karena Jung-hoon tidak mau ayahnya mengerjai Ji-Yoon lagi. Ia juga tidak mau diatur-atur oleh ayahnya seperti mendiang kakaknya dulu. Eunho hanya menemani Jung-hoon minum-minum sambil terus mengecek kondisinya. Jung-hoon lalu bertanya kepada Eunho apa dia menyukai Ji-Yoon. Dan tanpa ragu, Eunho berkata iya. Sambil mabuk, Jung-hoon berucap jika ayahnya adalah orang yang menakutkan. Selama ini,
ia berupaya melindungi Jiun dari ayahnya. Tapi sekarang Jiun berkata jika ia menyukai Anhu. Maka dari itu mulai sekarang Jung-hun akan mengawasi Anhu. Saat pulang, Jung-hun yang mabuk tidak bisa diajak komunikasi, sehingga dengan terpaksa Anhu membawanya pulang ke rumahnya. Pada saat itu, Jung-hun melihat Suyeon. Karena mereka akrab, Jung-hun yang mabuk itu merasa senang karena bertemu dengan teman seperjuangannya. Sementara Suyeon malu karena ada Anhu di sana. Lucunya, bukannya mengikuti Anhu pulang, Jung-hun malah mengikuti Suyeon ke rumahnya dan berakhir tidur di rumah Suyeon. Pagi harinya, Jung-hun baru sadar jika ia membuat kesalahan. Tapi beruntung, Suyeon dan ibunya menerima Jung-hun dengan baik. Bahkan, ibu Suyeon memasakkan sup redam mabuk sebelum Jung-hun pulang. Pada saat itu, Anhu datang untuk menjemput Jung-hun sekaligus mengantar putrinya dan juga Soo-jun bersekolah. Jung-hun pun sadar cinta sepihak Suyeon adalah Anhu. Saat People Z sibuk mencari kandidat CEO yang cocok untuk perusahaan Next, Kyung-ha sadar jika CEO mereka, Jiun, sepertinya mulai berubah. Sekarang, ia sering ingat dengan nama-nama karyawannya dan juga sifatnya berubah menjadi lebih hangat. Kira-kira siapa dan apa yang membuat bos mereka berubah? Pada saat itu, People Z juga kedatangan seorang CEO tampan dan terkenal yang sedang mencari seorang desainer. Pria itu begitu terkenal sehingga Anhu pun cemburu dan takut Jiun akan jatuh hati dengan CEO tersebut. Gelagat lucu Anhu yang sedang cemburu rupanya disadari oleh CEO muda dan tampan itu. Ia pun mengajak Jiun untuk makan malam dan tidak memperbolehkan sekretaris Jiun untuk ikut. Hal ini membuat Anhu seolah-olah kehilangan nyawanya. Ia terus mengoceh sendirian jika ia tidak cemburu di hadapan suami Mie. Tapi suami Mie tertawa melihat tingkah konyol Anhu. Baru kali ini Anhu terlihat seperti itu. Tiba-tiba Jiun datang dan ia bertanya apa benar kekasihnya tidak cemburu. Padahal ia baru saja membatalkan makan malam dengan CEO tampan tersebut. Anhu langsung berteriak jika ia begitu cemburu. Ia tidak mau kekasihnya makan malam bersama orang lain. Hubungan Jiun dan Anhu membuat Mie dan suaminya merasa bahagia. Memang awalnya Mie kurang setuju mengingat status Anhu adalah seorang duda dan ia takut sahabatnya jadi tidak bahagia. Tapi melihat Jiun dan Anhu terlihat sangat bahagia, ia pun merubah pikirannya. Sementara itu, Hyunjin menemui Direktur Next secara pribadi. Ia ingin Direktur Next segera memilih calon kandidat yang ia pilihkan. Tapi Direktur Next tidak mau melakukannya karena ia tidak mau curang dan melakukan hal-hal seperti ini. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba Haejin berkata jika ia tahu Direktur Next sudah lama menjadi mitra investasi Direktur Oh. Dan ia berkata jika ialah orang kepercayaan Direktur Oh, seolah-olah mengancam Direktur Next. Maka kemudian Direktur Next terpaksa mengikuti kemauan Haejin. Saat di kantor People Z dan Jiun sedang lembur, Anhu mengajak Jiun untuk beristirahat sebentar sembari minum kopi. Jiun sudah banyak mengumpulkan kandidat yang cocok untuk perusahaan Next dan sudah saatnya mereka pulang bekerja. Anhu lalu mengecup kepala Jiun karena ia sudah bekerja keras. Jiun kemudian mengajak Anhu untuk berkencan di akhir pekan. Namun sayang, Anhu ternyata memiliki sebuah janji. Jika janjinya sudah selesai, ia akan menceritakannya kepada Jiun. Ternyata Anhu menemui seorang pria bernama Park Ki-hun. Pak Park adalah orang yang mengetahui identitas pria yang sudah menyelamatkan Anhu dari kebakaran sewaktu Anhu masih kecil. Pak Park berkata, penyelamat Anhu bernama Kang Kyu-tae, seorang guru sekolah dasar. Ia berakhir meninggal setelah menyelamatkan Anhu dan meninggalkan seorang putri. Setelah ayahnya meninggal, putrinya hidup lontang-lanting seorang diri. Tapi sekarang ia menjadi anak yang sukses dan menjadi CEO di sebuah perusahaan. Tapi sayangnya ia tidak ingat dengan nama perusahaannya. Ia ingin Anhu mencarinya di sekolah dasar tempat Pak Kang bekerja. Di sana, Anhu akhirnya mengetahui jika anak yang ditinggalkan oleh Pak Kang bernama Kang Jiun, CEO dari People Z, kekasihnya sendiri.
Anhu lalu teringat bagaimana kebakaran itu melanda apartemen yang ia tinggali seorang diri. Saat ia tertidur, tiba-tiba asap sudah mengepul dan ia kesusahan untuk menyelamatkan diri karena pintu rumahnya terhalang oleh reruntuhan. Dan Anhu berakhir pingsan. Pada saat itu, ada seorang pria yang membantunya keluar dari rumahnya. Saat berhasil membawa Anhu kepada regu penyelamat, tiba-tiba sebuah ledakan mengenai Pak Kang hingga akhirnya ia tewas. Setelah itu, Anhu bertemu dengan Mie secara pribadi untuk menanyakan perihal ayahnya Jiun. Menurut Mie, semua hal tentang ayahnya adalah hal yang sensitif bagi Jiun. Orang-orang berkata ayahnya adalah seorang pahlawan, tapi tidak bagi Jiun. Karena ia ditinggalkan sendirian di dunia ini. Dulu, kerabatnya menolak untuk mengasuhnya dan ia dilempar ke sana kemari. Sekarang, saat ia sukses, mereka semua datang kepada Jiun dan berkata jika mereka sudah membesarkan Jiun dan malah meminta uang. Jadi wajar Jiun sangat membenci ayahnya. Makanya ia berharap Anhu bisa memahami Jiun. Anhu tidak menyangka jika Jiun adalah putri Pak Kang, penyelamatnya. Bagaimana ia bisa mengatakan hal ini kepada Jiun? Lalu pada saat itu, Jiun menghubungi Anhu karena rupanya Jiun dan Biol sedang jalan-jalan bersama. Ia berharap Anhu mau bergabung. Anhu pun datang menghampiri mereka berdua sembari menutupi perasaannya. Keesokan harinya, Anhu tidak masuk bekerja. Jiun bingung kemana Anhu dan ia juga tidak bisa dihubungi. Rupanya hari itu, Anhu pergi ke makam ayah Jiun. Ia berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Ia berjanji akan selalu menjaga Jiun. Setelah itu, Anhu menghubungi Jiun yang sudah pulang ke rumah. Anhu berkata jika ia sangat merindukan Jiun dan meminta maaf karena tidak bisa dihubungi. Jiun lalu meminta Anhu untuk datang ke rumahnya. Saat Anhu datang, Jiun langsung membawanya masuk ke dalam rumahnya. Anhu pun memeluk Jiun sampai membuat Jiun kebingungan. Anhu meminta maaf karena sudah membuat Jiun hidup sendirian dan kesepian. Jiun bingung kenapa sekarang Anhu malah meminta maaf. Anhu pun memberitahukan jika dia adalah anak kecil yang sudah diselamatkan oleh ayah Jiun. Sehingga akhirnya ayah Jiun pun tewas pada kebakaran tersebut. 그게 무슨 말이에요? 아주 가끔 고개를 들어